Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga Champions yang kita sama-sama tahu telah memasuki babak 16 besar. Leg kedua antara Atletico Madrid versus Real Madrid yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid melalui adu penalti. Setelah secara skor agregat, pertandingan ini berakhir dengan skor 2-2. Dengan hasil akhir ini berarti Real Madrid lolos ke babak perempat final, dan nanti di babak perempat final akan berhadapan dengan Arsenal yang juga lolos setelah menyingkirkan wakil dari Belanda, PSV Eindhoven. Dan bagi saya teman-teman, keberhasilan Madrid untuk lolos ke babak perempat final adalah keberhasilan melalui perjuangan yang luar biasa dan tentunya sangat melelahkan. Karena sebetulnya di pertandingan pertama atau pertemuan pertama juga Madrid tidak bermain begitu baik, tapi memang adalah momen magis dari para pemain Madrid yang bermain di depan, di antara Vinicius, Mbappe, Rodrigo, dan juga Bellingham yang bisa membuat Madrid menang dengan skor 2-1 di pertemuan pertama. Dan di pertemuan kedua kita melihat bahwa Atletico Madrid mendominasi jalannya pertandingan dengan begitu banyak peluang yang bisa mereka ciptakan. Walaupun kalau saya melihatnya dari segi ball possession Madrid lebih unggul, tapi ball possession Madrid itu unggul karena mereka lebih lama menguasai bola di area pertahanan mereka, karena kesulitan mereka untuk bisa build up dengan high pressing yang dilakukan oleh para pemain Atletico Madrid. Dan di leg kedua ini juga saya melihat bahwa para pemain Madrid tidak bermain sesuai ekspektasi, bahkan menurut saya Madrid bermain jelek. Dan bisa saja mereka kalah di waktu reguler. Tapi bisa juga mereka mendapatkan hasil imbang di waktu reguler seandainya Vinicius tidak gagal mengkonversikan penalti yang didapat. Tapi jika bukan karena Courtois yang melakukan banyak saves di pertandingan dini hari tadi, maka seharusnya Atletico Madrid lah yang lolos ke babak perempat final tanpa perlu juga masuk ke sesi adu penalti. Jadi memang seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa salah satu kelebihan dari Madrid adalah mentalitas juara dari para pemain mereka. Karena saya melihat dengan jelas bahwa para pemain Madrid itu berjuang habis-habisan di pertandingan dini hari tadi, bahkan pada saat adu penalti kelihatanlah kesulitan mereka untuk bisa mengkonversikan penalti yang mereka diberikan tugas ya. Bahkan Lucas Vazquez miss penalti, kemudian Alvarez yang saya kira sudah skor, tapi ternyata setelah dicek dari ruang VAR, dia dianggap melakukan double shot ya, atau terkena kedua kakinya sehingga dianulir. Dan juga Llorente yang miss penalti sebelum akhirnya Rudiger bisa mengkonversikan the winning penalty. Dan saya juga bingung, sejak tadi siang saya bangun, agak kesiangan ya, tadi saya bangun ya. Nah, saya baca begitu banyak komentar di social media, walaupun memang saya masih ngantuk ya, karena saya tidak tidur lama ya. Jadi kalau saya mengatakan siang, ya siang itu setelah jam 8 pagi lah ya. Saya bangun, karena biasanya saya bangun tuh jam 6 pagi. Nah, jadi saya kesiangan. Nah, saya bangun, saya nggak tidur lama karena saya ada kerjaan lain yang harus saya lakukan pagi hari ini. Nah, saya bingung juga. Banyak sekali komentar yang saya baca di sosial media bahwa Real Madrid dibantu oleh wasit. Nah, saya bingung dibantu dari mana. Kan sepanjang jalannya pertandingan itu fair-fair saja kan. Bahkan ada pemain Atletico, saya lupa siapa itu, sebetulnya terkena hand bolanya. Tapi nggak juga dikasih penalti Madrid. Dan seharusnya Atletico seperti yang tadi saya katakan harusnya sudah menang ini di waktu normal. Seandainya mereka bisa konversi begitu banyak peluang yang mereka dapat. Bahkan Simeone mendapatkan peluang, gagal finishing. Llorente pun mendapatkan peluang tapi gagal finishing. Jadi ya memang ini adalah kesalahan dari para pemain Atletico sendiri yang membuat mereka gagal lolos ke perempat final. Sedangkan dari Madrid, ya disinilah kita kembali melihat mentalitas juara dari para pemain mereka. Karena para pemain mereka tuh ya walaupun under pressure main di kandang tim lawan yang memang ingin banget mengalahkan Madrid. Karena kita tahu mereka tidak berhasil menjadi juara 2 atau 3 kali itu karena memang disingkirkan Madrid 2 kali di final. Ya kelihatan mereka ingin agar timnya tuh sukses mengalahkan Madrid. Dan memang Atletico bermain luar biasa. Para pemainnya itu tampak belum makan selama 3 hari. Maka itu mereka kejar terus bola kemanapun. Tapi memang mereka bermain sedikit defensif dengan pressing di tengah. Tapi dengan switching play yang cepat, memang mereka bisa masuk ke ruang pertahanan Madrid secara cepat. Dan jika teman-teman perhatikan, para pemain Atletico
tidak membuang waktu yang lama untuk melepaskan tendangan ataupun sundulan ke arah gawang Courtois, karena mereka tahu bahwa jika Atletico Madrid ingin menang, maka para pemainnya harus mengambil keputusan secara cepat. Jadi para pemain Atletico itu paham bahwa mereka harus ambil yang namanya quick decision. Sedangkan memang para pemain Madrid coba untuk supply bola ke depan, ya kan? Ke Vini, ke Rodrigo ataupun Mbappe, tapi sudah bisa diblok oleh para pemain Atletico. Dan jika pun bola itu sampai ke antara 3 pemain tersebut, maka akan ada yang namanya double cover. Jadi akan ada minimal 2 pemain Atletico Madrid yang mengawal 1 pemain Madrid, sehingga memang Madrid tidak bisa menciptakan banyak peluang. Ya kan, setelah gol dari si Conor Gallagher ya, ini kan pemain yang sebelumnya bermain bagi Chelsea ya, dia sudah mencetak gol kan di menit pertama. Ini gol yang bagus ya, ketika ada crossing diberikan dari sayap. Nah, crossing itu diberikan, saya lupa oleh siapa itu, tapi tampaknya ada Simeone yang sedikit melakukan itu. Sedikit melakukan sontekan, sehingga juga mengagetkan ya para pemain Madrid yang berada di pertahanan seperti Asensio. Kemudian Valverde terlambat untuk menutup ruang, sehingga di sana Conor Gallagher bisa masuk dan mencetak gol. De Paul yang memberikan crossing kalau nggak salah, iya De Paul. Nah, ini gol yang sangat penting bagi Atletico karena mereka sudah mencetak gol di menit-menit awal. Ya udah, ini kemungkinan mereka akan tambah gol. Oleh karena itu para pemain Madrid bermain hati-hati. Mereka juga khawatir kalau terkena counter dari para pemain Atletico. Ini para pemain Atletico menciptakan banyak sekali peluang. Griezmann pun mendapatkan peluang, tapi karena mereka tampak terburu-buru ngambil quick decision, itu juga yang memungkinkan Courtois beberapa kali bisa reading the game, membaca arah bola, sehingga saves dia memang bagus. Bahkan bisa saya katakan ada satu save dari Llorente itu spektakuler. Mau di tiang dekat, mau di tiang jauh, dia bisa melakukan save. Jadi Madrid ini memang menunggu kapan ya ini para pemain mereka bisa mendapatkan momen untuk kombinasi passing, dan itu akhirnya mereka dapat ketika Mbappe melakukan tusukan secara individu, dan memang jelas dia dilanggar oleh Longley kan, sehingga Longley itu mendapatkan kartu kuning. Dan ini saya kira sudah, ini momennya bagi Madrid, tapi bingung saya, Vini kok bisa gagal mengeksekusi penalti itu. Seandainya itu gol udah selesai, gak perlu juga ke extra time sampai adu penalti. Tapi menariknya di babak extra time, para pemain Madrid loh yang lebih banyak loh menciptakan peluang itu di extra time. Dari Valverde walaupun melenceng, dari Brahim Diaz. Dan saya melihat para pemain Madrid lebih berani mengambil resiko itu di extra time. Nah, sepertinya Atletico yang ingin adu penalti waktu di extra time. Tapi salah satu saya melihat keunggulan dari para pemain Madrid, walaupun di pertahanan mereka kocar-kacir ya. Tapi saya melihat cara mereka tuh untuk bisa menurunkan tempo permainan. Karena para pemain Atletico nih berharap mungkin Madrid setelah tertinggal main dengan tempo tinggi. Tapi nggak mau mereka. Diturunin terus itu tempo agar mereka tidak kecolongan. Tapi saya melihat defensive line dari Madrid di pertandingan dini hari tadi kacau balau. Wah, ini mah kacau balau beneran. Seandainya ketemu tim yang lebih kuat, ya mungkin Barcelona ya, yang kita tahu juga dari Spanyol kan, sama seperti Atletico. Feeling saya kalah tuh Madrid kalau ketemu Barca, karena finishing Barca kan jauh lebih baik ya. Tapi Atletico ini sayangnya mereka sudah mendominasi tapi gagal finishing. Nah, mungkin banyak yang akan mengatakan lagi luck dari mana? Ini justru salahnya para pemain Atletico, gak bisa mencetak gol. Tapi Carlo Ancelotti paham bahwa dia harus menumpuk pemain di tengah. Maka itu akhirnya dia melakukan penyegeran seperti Modric ditarik keluar, Brahim Diaz dimainkan supaya di tengah itu mereka masih bertenaga. Tapi suplai bola Madrid dari tengah ke depan itu sama sekali gak jalan. Nah, ini tentu sebuah PR juga bagi Ancelotti untuk next match. Bagaimana caranya hal seperti ini tidak terulang? Karena Madrid itu punya kekuatan di depan dengan permainan teknik tinggi di antara para pemain mereka. Jadi saya melihat Atletico Madrid ini coba untuk menekan para pemain Real Madrid. Mereka coba untuk syuting lebih cepat. Tapi saya melihat mereka tergesa-gesa juga untuk mengambil keputusan. Itu yang juga membuat mereka banyak juga syuting mereka itu yang melenceng. Tapi dari segi agresivitas, wah Atletico bagus sekali. Jadi kalau dalam waktu normal itu memang layaknya tuh Atletico yang menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Tapi di adu penalti itu cuma si Vasquez aja miss. Itu pun saya gak ngerti kenapa dia miss. Mungkin dia udah nervous duluan, udah gugup duluan tuh. Padahal kita tahu dia bukan pemain baru lah. Di Madrid kaget saya dia bisa miss. Shootingnya juga lemah, begitu mudah terbaca. Tapi yang dari Alvarez ini ya saya juga kaget. Tapi ternyata setelah saya lihat dari angle yang berbeda, bukan dari belakang, bukan dari samping, tapi dari depan, ya itu memang terkena kaki yang satu lagi pada saat memang dia shooting. Jadi dianggap double shot. Nah, pada saat dianggap double shot dan memang dianulir, ya pemain nggak bisa ngambil lagi ini penalti, nggak bisa. Ini bukan karena kiper telah melewati garis atau pemain atau bolanya tidak berada
persis di atas titik putih, enggak. Tapi ini dianggap double shot, artinya pemain melakukan pelanggaran atau kesalahan, sehingga tidak akan diulang. Dan dengan demikian Real Madrid melalui adu penalti bisa menyingkirkan Atletico Madrid. Dan memang saya melihat di sini kuncinya bagi para pemain Madrid hanya mentalitas. Mereka digempur tapi mereka tenang. Justru extra time mereka berani bermain terbuka. Tapi banyak sekali PR nih bagi Ancelotti. Main seperti ini nggak akan berhasil lawan Arsenal yang kita tahu ya di Eropa lumayan bagus juga mereka. Ya kebetulan dua tim ini kan adalah dua tim yang saya support ya. Jadi ya terserah lah. Nggak peduli siapa yang lolos. Tapi jujur saya ingin ya nanti kalau bisa ya finalnya ini ya Real Madrid versus Barcelona lah. Biar ada yang namanya El Clasico. Tapi ya kalau memang Madrid gak lolos dan kalah dari Arsenal, ya bisa juga nanti finalnya Arsenal lawan Barcelona. Ya yang saya harapkan sih seperti itu. Karena sebelumnya prediksi saya kan salah. Saya mengatakan kemungkinan Liverpool versus Barcelona. Jadi ya ini Madrid lolos ya karena memang mereka menang di adu penalti. Dan seharusnya mereka bisa menyamakan kedudukan. Sayang Vinicius gagal penalti. Tapi secara permainan jujur, ini permainan yang sangat buruk dari Madrid. Tidak ada konektivitas di antara para pemain. Bola dilempar terus ke depan, tapi nggak akurat. Beberapa kali mereka coba untuk memberikan crossing ke dalam kotak penalti Atletico Madrid. Selalu bisa diblok atau diintercept oleh para pemain Atletico. Sayang juga bagi Atletico, para pemain mereka bermain seperti petarung. Luar biasa semangatnya. Mereka determinasinya tinggi. Tapi pada akhirnya mereka kalah dari mentalitas juara para pemain Madrid. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.